Tenang. Mana bisa gimana? Ya. Adegan 19 ini tersangka mendorong korban terpaksa kabur dari belakang korban dan foto dia mendapat 2 foto di adegan ini. Coba tetap adegan 19. Setelah dia dorong, korban terjatuh. Latar belakang begitu. Hah? Nah, ditahan. Ya. Ya. Jadi pada adegan 19 ini karena itu yang tolong duduk jangan masyarakat juga melihat. Karena korban setelah terjatuh tersebut, korban berupaya mempadi. Oke, sudah. Oke. Dalam posisi ini, tenaga. Halo kawan Tapak, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini balik lagi dengan gua Tio dan di sebelah gua Raja. Kita akan membahas sesuatu yang lagi viral banget, kasus yang lagi viral banget, yaitu pembunuhan seorang bocah berusia 8 tahun yang dibunuh oleh tantenya sendiri. Itu di Boltim, Sulawesi Utara. Nah, gimana sih ceritanya aja yang lu lihat nih atau lu baca? Oke, gua nggak baca sih, tahu gitu ya. Banyak yang ngomongin juga soalnya di circle-circle gua. Jadi tuh sebelumnya ada seorang bocah ya. Jadi tuh kayak motifnya namanya nih, nama bocahnya itu Tilva Azahra Mokago. Jadi ya kita sebut aja atau kita samarkan aja dengan nama TAM. TAM. Nah, si TAM ini itu dikenal dengan apa, perawakan yang ceria, cantik, cakep gitulah. Anak-anak umur segitulah gitu. Nah, dia itu juga dikenal di masyarakat kayak punya beberapa perhiasan gitu Yang dia pakai ya. Namanya anak kecil ya dikasih sama orang tua ya dipakai lah gitu kan nggak mungkin punya sendiri gitu ya. Nah, dengan motif tersebut gue lupa nama pelakunya siapa, Mas? Nama pelakunya itu Arnita Mamonto alias Aning. Oke, kita sebut berusia aja 19 tahun. Aning ya. Aning 19 tahun ini dia itu kayak kalap lah gitu karena hidupnya yang hedonisme dan juga yang suka mengupdate dengan sosial media gitu ya. Antara Facebook entah di mana gitu sosial media, intinya suka mengupload hedonismenya gitu. Semenjak itu dia kayak melihat keponakannya ya, statusnya ini keponakan dan tante. Melihat keponakannya ini kayak kalap mata lah gitu. Kalap mata dalam artian ingin menguasai apa yang dimiliki oleh si TAM ini gitu. Tapi ceritanya itu gimana sih? Kalau yang gue baca kan dia lagi berkunjung nih ke rumah neneknya kan kalau nggak salah. Ya berkunjung ke rumah neneknya. Terus kebetulan si pelakunya atau si Aning ya, si Aning ini tuh ada. Jadi kayak diajak lah, ayo ke rumah gua gitu. Oh, berarti si TAM ini pergi ke rumah neneknya bersama ibunya. Iya. Terus si Aning juga nih ada di situ ke rumah neneknya. Iya. Baru kemudian diajak. Si korban ini diajak Aning ke rumah pelaku. Ke rumah si Aning gitu. Karena si Aning ini punya anak, balita lah. Balita, jadi tuh si balita ini dititipin lah gitu. Ke kerabatnya. Oke, satu marga lah Mokago juga gitu. Nah, setelah dititipin, dia ini kayak ngajak lah si THM ini, si korban ini ya, ke kebun
Tuh, ayo ikut kebun gitu ya. Untuk metik sayuran itu Iya, ya. metik sayuran. Kalau ada kurangnya mohon dikasih tahu ya atau Koreksi ya. dikoreksi di kolom komentar. Jadi si TM ini diajak lah ke mana? Ke kebunnya Aning buat metik sayuran gitu ya, ikut gitu ya. Nah, di situ dia udah nyediain pisau. Sebilah pisau. Ya, Oke. sebilah pisau. Nah, motifnya itu yang tadi gue bilang, karena ingin menguasai hartanya atau yang dipakai lah sama si TM ini seperti cincin, 2 cincin, 1 kalung dan 1 gelang ya. Oke. Berarti Nah. ada 4 perhiasan ya. Iya, totalnya ada 4 perhiasan. Nah, oke, kita masuk ke kasus pembunuhannya. Jadi si Aning ini menggorok dari sisi kanan ke kiri leher TAM dengan sadisnya. Nah, tapi jangan ke situ dulu sih menurut gue. Nah, kita harus breakdown dulu perjalanannya. Jadi Oke. awalnya itu mereka ini kan jalan di ladang. Oke, udah situ ya. Berdua kan. Nah, sementara si korban ini udah kelelahan sampai si korban ini minta untuk digendong. Nah, diturutin lah oleh si Aning ini. Oh gitu. Jadi digendong sampai di lokasi tujuan. Jadi si Aning ini sudah menentukan lokasi tujuan di mana dia akan membunuh si korban. Berarti jauh ya ke dalam. Iya, jauh. Jadi digendong, dibawa. Nah, sampai di lokasi si korban ini diturunin. Namun setelah itu langsung didorong atau dijorokin sampai si korban ini tertelungkup. Tersungkur. Dia tersungkur. Pokoknya tertelungkup ke bawah. Oh, Nah, pala di tanah iya, gitu. kan tertelungkup. Kemudian si Aning ini menindihi atau menduduki si badan korban. Aduh, ya. Nah, kemudian dengan sebilah pisau dia menggorok dari sisi kiri dan sisi kanan sampai kepala itu terputus. Keadaan putus. Putus. Oke. Nah, pas putus, kepala korban itu seperti ditendang, itu masuk ke selokan. Kemudian perhiasannya itu diambil semua. Terus selang perhiasan itu diambil semua, baru badan itu ditendang ke masuk selokan. Jadi masih di selokan yang sama, tapi ada jarak antara si badan korban sama kepala korban. Oke. Aduh, Dan- pusing. Ya. Dan pisau yang digunain itu dibuang di selokan yang sama, tapi ada jarak. Oke. Kayak gitu. Sampai akhirnya si pelaku ini pulang secara diam-diam melalui pintu belakang rumahnya itu ke arah mesin cuci. Dia buka baju dan lain-lain. Pokoknya dia Taruh ya bajunya di atas mesin cuci yang gitu. bekas bunuh itu ya. Maksudnya masih ada darah segala macam. Dia taruh di situ dan dia sempat mandi dan sholat. Oke. Bahkan info yang gue baca adalah di sholat itu dia berdoa semoga ini nggak ketahuan, intinya gitu. Lu udah ngelakuin pembunuhan secara sadar, lu melakukan dengan motif ingin menguasai harta korban, dan lu sempet-sempetnya sholat berdoa ini nggak mau ketahuan gitu. Oke. Nah, selesai mandi, selesai sholat, dia ke rumah saudaranya itu yang tadi lu bilang Buat jemput anaknya. buat jemput anaknya yang masih balita. Baru menjual perhiasan itu di desa Tutuyan 2. Oh, katanya dia naik bentor juga ya? Ya, naik bentor ke sana. Karena kan si pelaku sama korban ini tinggalnya di desa Tutuyan 3 dan jual perhiasan itu di desa Tutuyan 2. Oh, oke, berarti beda komplek lah ibaratnya gitu ya? Ya beda distrik lah gitu. Oke. Itu untuk jual perhiasan. Nah, perhiasannya itu atau hasilnya itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sama hedonisme yang tadi lu bilang. Ya, total dari penjualan harta yang bukan miliknya itu ada 3.500.000 ribuan totalnya. Nah, dipakai buat beli handphone 1 juta, 1.100.000. Oh, Berarti bener-bener untuk hedon ya? Iya, 1.100.000. Nah, 150 ribunya untuk membeli minuman dan juga 20 minumannya tuh kayak ya minuman yang ada di supermarket lah gitu, minuman dan juga susu untuk anaknya. Oke.
dan juga 20.000 untuk membayar bentornya yang tadi. Oh, Gitu, berarti jadi. bisa dibilang dia kesana emang bener-bener cuman bawa perhiasan doang ya? Iya, karena udah ada saksi matanya, yaitu ada ibu-ibu dengan berambut pirang dan juga menggendong anak balita, anaknya menjual perhiasan itu dengan total yang tadi gue bilang 3.500.000-an. Tuh, jadi ya kepolisian sampai mencari sebegitunya ya, karena ini kasus kayak sudah direncanakan gitu. Kenapa sudah direncanakan? Karena ada motif ingin menguasai perhiasan yang ada di milik TAM ini gitu. Dan kabarnya sebelum karena ini belum diketuk palu, baru rekonstruksi pembunuhannya. Ada, kalau nggak salah ya, sebaca gue tuh ada 50 adegan. 50 adegan rekonstruksi. Ya kita juga udah up juga ya rekonstruksinya di channel kita. Di short ya. Di short ada Ya, ya. di short dan juga di video panjang juga ada. Di video panjang ada sih, Iya. ya durasi pendek Nah, ya. iya masih kalian 20 bisa, menit. kawan setapak bisa menyaksikannya. Nah, setahu gua si Aning ini atau pembunuhnya atau pelakunya itu akan dihukum seumur hidup karena pembunuhan. Oh, bukan berat. bukan mati. Bukan hukumannya mati. Ya, antara hukuman mati dan seumur hidup gitu. Karena masih dibilang ya belum diketuk palu gitu. Oh, Kita oke. kita tunggu aja kabar selanjutnya. Dan gue juga ngeliat nih di Twitter sempet dirujak juga akun Facebook suaminya. Oh, suaminya. Iya. Tapi suaminya terlibat nggak sih? Setelah kita menyaksikan rekonstruksi itu suaminya tidak terlibat. Berarti bisa dibilang suaminya nggak tahu sama sekali Nggak ya tahu suami- apa yang dilakukan Iya. sama istrinya ya. Nggak tahu sama sekali. Dikarenakan kenapa gue bilang tadi sempet dirujak di Facebook, karena si suaminya dan si istrinya nih, si Aning ini itu sempat nge-up atau apa menaikkan kabar kehilangan atau pencarian lah tentang si TM ini gitu. Yang nge-up duluan suaminya atau si istrinya ini? Eh, Apa dua-duanya? Dua-duanya, tapi karena tadi gue bilang sempat dilihat juga oleh netizen gitu ya, sempat nge-up nih gitu kabarnya, kayak gue bikin kasus apa, bukan gue bikin postingan tentang kehilangan anak gue gitu, tapi lu sebagai paman atau tantenya malah nge-up gitu, ternyata salah satunya itu pembunuhnya gitu. Iya. Sedangkan si suaminya ini nggak tahu apa-apa, tapi dirujak sama netizen gitu. Disangkanya terlibat juga Iya, dengan kayak- perencanaan itu ya. Ya kayak penggiringan opini. Jadi kalian kalau misalnya punya opini itu jangan langsung dirujak lah pelakunya gitu. Tapi dipikir-pikir dulu. Kayak dilihat-lihat dulu gitu ya. Cari validasinya. Iya, cari dulu. validasi. Karena si suaminya nih kayak langsung tutup akun gitu. Itu sih intinya. Yang gue tahu ya. Semoga si korbannya ini Diterima lah diterima di di sisi sisinya. Tuhan. Iya. Intinya sih kayak gitu. Gue cukup kaget juga sih dengan kabar-kabar kayak gini gitu ya. Anak di bawah umur gitu ya, umur 8 tahun nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Jadi korban. jadikan korban gitu dengan motif harta gitu ya. Harta dan juga apa sih namanya, sebelumnya tuh kita juga ngomongin tentang warisan kasus Angelin gitu. Itu aduh, gue nggak habis pikir, anak-anak nggak tahu apa-apa gitu, yang nggak taunya cuma jajan doang terus tiba-tiba jadi korban gitu ya. Intinya semoga jangan ada kayak kekerasan anak kayak gini lagi deh gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita dalamin lebih lanjut, ternyata hubungan korban dan tersangka ini cukup dekat karena kalau berdasarkan rekonstruksi dan pemaparan si AKBP ini, bahkan ketika dilakukan pembunuhan atau ingin dibunuh ingin dibunuh, si korban ini sampai ngomong atau teriak, "Bunda, jangan Bunda." Berarti si korban ini sudah menganggap si pelaku ini sosok yang dekat, bahkan mendekati ya sebagai orang tuanya walaupun sebagai tantenya ya, karena di situ si korban sampai bicara, "Bunda, jangan Bunda." Kayak gitu. Dan ya balik lagi, ini buat notice aja untuk semua orang tua. Misalnya kalian
oke, kalian punya kelebihan rezeki, entah itu harta, perhiasan, tapi jangan sekali-kali lah dipasangkan atau Kasih ke pakai anaknya oleh anak, karena bisa mengundang gitu iya, ya. karena kejahatan itu bisa muncul dari mana aja, bahkan orang terdekat, bahkan nih yang keseringan aja ya menurut gue adalah gue nggak punya motif, tapi karena ada sesuatu yang men-trigger, motif itu datang. Karena ada kesempatan gitu. Betul. Karena yang di kasus ini yang gue baca adalah awalnya si pelaku itu ke rumah neneknya emang ya ingin bertamu, tapi karena melihat perhiasan, jadi motif itu muncul. Aduh. Kayak gitu. Aduh. Karena adanya apa tadi hedonisme itu ya. Aduh. Kalau udahlah, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi kalau tentang kasus anak-anak kayak gini nih, kasihan banget gitu. Intinya sih gue ngewanti-wanti lah stop kekerasan anak, udah itu aja dari Mas Tio. Mungkin jadi pembelajaran kita semua ya, banyak poin yang bisa diambil. Pertama, kalau dari gue, kita sebagai orang tua jangan menitipkan atau memakaikan sesuatu yang bernilai, apalagi itu value-nya sangat besar, karena itu pasti akan mengundang tindak kejahatan. Iya. Terlepas bertemu siapapun termasuk keluarga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus bagaimanapun harus menjaga anak kita, walaupun itu di orang terdekat sekalipun, jangan sampai dilepas gitu aja. Karena yang terjadi di kasus ini, mungkin si orang tua ini udah percaya lah sama tantenya, ya diajak main segala macam, ya akhirnya nggak pulang dan menjadi korban. Dan yang ketiga, sebagaimana peliknya hidup, entah itu ekonomi segala macam, sesuatu hal yang menimbulkan motif atau tindak kejahatan, kalau bisa nih jangan sampai berpikir hal yang seperti itulah. Harus apa ya, harus bermawas diri, jangan sampai kita terlena apalagi dengan sesuatu hal yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Karena di kondisi ini si suaminya ini bekerja, bukan pengangguran yang emang butuh nih ekonomi segala macam, bukan, tapi karena hedonisme itu sendiri jadi menimbulkan motif pembunuhan itu. Mungkin dari gue sih itu ya. Oke, dicatat tuh ya teman-teman atau kawan setapak dari informasi yang diberikan oleh Mas Tio dan juga gue. Kalau kurangnya ya infoin aja Ya, di kolom bisa komentar, di komen aja atau di DM ya di Instagram Tapak Misteri Backpacker atau lewat Twitter. Kami juga aktif di Twitter kok. Ya mungkin segitu aja dari Ya, gue. Oke, mungkin cukup sekian aja dari kita berdua ya. Cukup sekali. Nah, jangan lupa untuk teman-teman atau kawan setapak untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya konten-konten channel Tapak Misteri Backpacker yang mungkin relevan dan bermanfaat untuk mengisi waktu-waktu luang teman-teman. Kami pamit undur diri, Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Bye-bye.